Gambar ini dibuat dari wawasan dan pengalaman yang dibagikan pada ratusan anggota IAM mewakili berbagai organisasi dan industri. Pertanyaan kami adalah, bagaimana rasanya menjadi bagian dari perjalanan manajemen aset? Gambar yang dihasilkan didesain untuk digunakan sebagai poster besar untuk memancing diskusi dalam bisnis Anda tentang di mana Anda berada dalam perjalanan manajemen aset. Sebelum mereka memulai perjalanan, sebagian besar perusahaan biasanya membuat keputusan terkait aset secara reaktif dan terisolasi. Biaya, resiko, dan kinerja semua perlu dipertimbangkan. Tetapi setiap faktor memiliki tim tersendiri, spesialisasi sendiri, bahasa sendiri, dan terlihat tidak ada yang mampu menerjemahkan di antara mereka. Berikut ini adalah organisasi tipikal. Tim leadership membuat keputusan strategis jauh di atas, terpisah dari realitas aset di bawah. Terdapat anggapan hierarki kekuasaan dari keuangan dan perencanaan ke bawah, melalui proyek dan engineering kepada operasi dan pemeliharaan di bawah. Setiap gelembung mewakili suatu fungsi dengan pemimpin, bahasa, adat istiadat, ritual, dan asumsi sendiri. Keputusan diambil berdasarkan informasi terbatas yang tersedia secara lokal dan karena itu cenderung sangat reaktif. Contoh tipikal, sesuatu terjadi pada aset yang menyebabkan gangguan besar. Hal ini bisa berupa kegagalan material, insiden lingkungan, atau kesalahan teknis. Di tengah kepanikan, ada excitement karena mereka yang pertama kali hadir merasa bangga dengan kemampuan mereka menangani krisis dan perilaku heroik adalah sesuatu yang dihargai budaya. Segera setelah itu, fungsi resiko masuk ke dalam insiden dan mencoba mengurangi kemungkinan itu terjadi di tempat lain. Karena penyebabnya tidak diketahui, mereka membuat keputusan besar-besaran yang oleh fungsi engineering dianggap sebagai reaksi berlebihan. Sayangnya, sepertinya tidak ada cara untuk menerjemahkan pengalaman dan intuisi engineering ke dalam model risiko yang akan dipahami oleh tim risiko. Tim pemeliharaan kesal karena mereka telah memperingatkan tentang ini selama bertahun-tahun. Sekarang pelanggan mulai pergi karena penurunan layanan dengan konsekuensi keuangan menipis. Keuangan mulai menunda investasi modal yang mengarah secara tidak langsung ke insiden lebih lanjut dan berlanjut ke putaran berikutnya. Perhatikan beberapa hal lain yang terjadi di sini. Semua orang membuat keputusan yang baik berdasarkan pemahaman mereka yang terbatas tentang dunia. Mereka adalah orang baik, mereka memiliki sertifikat, standar, dan proses. Sayangnya, mereka berkontribusi pada sistem yang secara keseluruhan tidak membuat keputusan sebaik mungkin karena tidak dibuat dari perspektif sistem keseluruhan. Sebagai tambahan, banyak pemasok serta sumber daya kontraktor eksternal sehingga gagasan untuk menggabung seluruh sistem keputusan seperti tanpa harapan. Jadi, bagaimana organisasi bergerak dari sini? Energi untuk perubahan berasal dari dua sumber, top down dan bottom up. Dimulai dengan energi bottom up, banyak bisnis yang sudah memiliki para perintis yang mencoba mendobrak pembatas. Orang-orang ini tahu bahwa bisnis memerlukan pengambilan keputusan kolektif dan membangun jejaring lintas batas untuk dicoba dan kemudian mewujudkannya. Adapun top down, kadang-kadang merupakan dorongan pribadi seorang pemimpin senior yang mengambil tanggung jawab untuk perubahan. Terkadang, tekanan eksternal dari owner, regulator, dan sejenisnya. Hal ini sering mengarah pada dorongan untuk mendapatkan sertifikasi. Sayangnya, tidak jarang suatu bisnis mendorong status PAS 55 atau ISO 55000 meletakkan sertifikat di dinding lalu segera kembali ke cara lama dalam melakukan sesuatu. Kita membutuhkan lebih dari itu. Sertifikasi ISO 55000 dalam banyak hal adalah untuk memulai perjalanan daripada akhir perjalanan. Standar tersebut memberikan kerangka kerja untuk menghubungkan aset dan tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Perbedaan terbesar sekarang adalah bahwa setidaknya orang duduk bersama di meja untuk mengambil keputusan. Namun, apa yang diungkapkan ini adalah seberapa banyak yang tidak ada sebelum keputusan ini mulai terlihat optimal.
Awan ini mewakili beberapa hal yang menghalangi dalam memandang ke atas kepada tujuan strategis yang kurang tajam dan tidak jelas. Diekspresikan dalam bahasa yang bertentangan dan menunjuk ke agenda yang berlawanan. Melihat ke bawah ke bagian aset, tanpa data historis, kita akhirnya mengandalkan proksi dan asumsi. Banyak proses yang memberi kita informasi, namun belum didefinisikan atau dihubungkan. Dengan sistem yang tidak sempurna, bahaya besar adalah sinisme bahwa organisasi secara keseluruhan tidak akan berubah. Ini bisa mengarah kembali ke saling menyalahkan. Misalnya, bisnis berinvestasi pada decision support tool di mana tidak ada orang yang benar-benar mengerti. Staf pemeliharaan lokal kemudian merasa tersinggung karena penilaian profesional mereka diabaikan. Pada saat yang sama, peningkatan kesadaran akan konsep dan teknik manajemen aset dapat menyebabkan rasa empowerment yang nyata. Kecuali budaya juga berubah. Yang berbahaya adalah bahwa pemberdayaan juga mendorong penciptaan silo baru. Meskipun tahap ini mungkin tidak sempurna, hanya dengan memiliki sistem yang menyatukan orang untuk membuat keputusan pasti akan menghasilkan quick win, memberikan dorongan untuk investasi lebih lanjut dalam kegiatan transformasi. Sayangnya, semua kegiatan ini tidak dapat terjadi sekaligus, sehingga perlu ada yang menang dan kalah, karena intervensi diprioritaskan sesuai dengan apa yang akan menghasilkan manfaat terbesar bagi keseluruhan. Tetapi, cara ini adalah membentuk hal yang akan datang, di mana sampai tiap tim siap untuk menerima bahwa keputusan yang tepat untuk bisnis secara keseluruhan akan tampak sebagai keputusan yang salah secara lokal. Maka, tidak akan mungkin keputusan manajemen aset akan optimal. Jadi, apa yang merupakan keputusan manajemen aset yang optimal? Kita dapat menyatakan secara umum bahwa itu adalah keputusan yang memaksimalkan nilai jangka panjang aset serta menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran bisnis, tetapi apa yang tampaknya akan sangat bervariasi dari bisnis ke bisnis dan industri ke industri, ternyata ada sejumlah kesamaan faktor yang dimiliki oleh semua organisasi manajemen aset yang terkemuka. Pertama, mereka memiliki leader yang walk the talk. Mereka tidak hanya memberitahu orang untuk berkolaborasi, mereka juga menjadi model seperti apa kolaborasi itu. Kedua, organisasi ini menanamkan manajemen aset sebagai filosofi perbaikan terus-menerus daripada melihatnya sebagai program transformasi satu kali. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan. Ketiga, jelas bahwa setiap orang memainkan bagian mereka, apapun peran atau senioritas mereka. Kebijakan formal dan sistem manajemen menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan terpadu, tetapi organisasi-organisasi ini sangat cair dalam mengalirkan wawasan dan informasi dari satu tim ke tim lain. Contoh dari ini adalah bagaimana organisasi memperlakukan data. Keputusan yang baik bergantung pada informasi yang baik dengan pemahaman bersama tentang membuat keputusan yang mereka butuhkan. Tim dapat mencapai konsensus tentang informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan itu dan cara terbaik untuk mendapatkan dan memeliharanya secara kolaboratif yang mungkin melibatkan sistem IT ataupun tidak. Dalam budaya manajemen aset, informasi diperlakukan sebagai aset dan dirawat dengan sendirinya untuk kebaikan seluruh organisasi serta untuk generasi mendatang. Tetapi mungkin perbedaan yang paling mencolok dalam organisasi dengan budaya manajemen aset adalah apa yang dirasakan saat menjadi bagian darinya. Karena organisasi selalu belajar dan makin baik, resiko menjadi lebih terkendali dan insiden menjadi jauh lebih jarang. Ini menciptakan ruang untuk berpikir lebih luas tentang kemungkinan untuk inovasi yang lebih besar, tentang masa depan dalam jangka panjang, tentang apa yang bisa dipelajari dari industri lain, atau bahkan kembali tentang alasan organisasi itu ada. Ini adalah perjalanan yang dijelaskan anggota kami kepada kami. Jadi, di mana Anda? Apa elemen gambar yang tampak paling akrab bagi Anda? Siapa yang perlu Anda ajak bicara untuk memajukan bisnis Anda? IAM telah membantu banyak organisasi dan individu belajar
serta memahami lebih banyak tentang tantangan-tantangan ini, dan yang terpenting bagaimana cara mengatasinya. Mengapa tidak mencari tahu lebih banyak tentang sumber daya dan panduan kami? Ini adalah beberapa produk dan layanan kegiatan kami. Anda mungkin ingin bergabung dalam komunitas kami.